buat kita semua. Apa kabar kita hari ini? Puji Tuhan, kabar kita luar biasa. Kita bersyukur buat anugerah Tuhan kepada setiap kita. Hingga saat ini kita selalu dalam penyertaan Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur ya Tuhan buat kebaikan-Mu pada setiap kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kasih setiamu selalu baru bagi kami semua ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau kami ada pada saat ini, kami sehat, kami kuat, itu sungguh karena anugerah-Mu yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sekarang mau memulai ibadah kami, ibadah Raya Gereja Betani Indonesia Jemaat Setiabudi. Kami undang Roh Kudus, Engkau hadir di tempat ini. Hadirlah Engkau ya Roh Kudus di tempat ini, mengurapi setiap hati kami ya Tuhan. Kami mempersembahkan hidup kami, mempersiapkan diri kami bagi kemuliaan hormat bagi nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memulai ibadah ini. Haleluya. Amin. Kita tidak usah takut. Ada Allah yang selalu menjaga kita. Dan kita tidak usah bimbang. Yesus selalu memelihara kita semua. Dan kita juga tidak usah susah. Karena ada Roh Kudus yang selalu menghibur kita. Dan kita tidak usah cemas, karena Tuhan pasti memberkati kita semua. Mari kita awali ibadah kita pada hari ini. Kita bernyanyi lagu El Shaddai. Ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Mari sama-sama kita nyanyikan. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkati.
Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Oh haleluya, mari sama-sama kita sembah Tuhan. Haleluya, haleluya, kami bersyukur ya Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami puji nama-Mu Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, Engkau Allah yang besar ya Bapa. Haleluya, terpuji nama-Mu ya Tuhan. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu baru buat kami Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, buat kebaikan-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Yesus, terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur ya Tuhan. Haleluya, indah kuasa-Mu ya Tuhan, besar kuasa-Mu ya Tuhan, besar anugerah-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, besar kuasa-Mu ya Yesus. Haleluya, terpuji nama-Mu ya Tuhan. Haleluya, urapi kami ya Tuhan, jamah hati kami ya Tuhan, jamah hati kami ya Tuhan, hiburkan hati kami Tuhan. Kami percaya ya Yesus. Haleluya.
Benar Tuhan, seperti lagu penyembahan kami ke hadapan-Mu ya Tuhan. Kami tidak mau takut ya Tuhan, ada Engkau yang selalu menjaga kami. Kami tidak mau bimbang ya Tuhan, karena Yesus selalu memelihara kehidupan kami setiap waktu ya Tuhan. Dan kami juga tidak mau susah ya Tuhan, karena Kau sudah mencurahkan Roh Kudus-Mu untuk menghibur setiap hati kami ya Tuhan. Dan kami juga tidak mau cemas ya Tuhan, karena kami percaya kemanapun kami melangkah, ada Tuhan Yesus yang selalu memberkati kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh terus merasakan kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Kami boleh terus merasakan bahwa Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami. Karena bersama dengan-Mu ya Tuhan, kami bisa melakukan apapun ya Tuhan. Engkau Allah El Shaddai, Allah yang besar, Allah yang maha kuasa. Kuasa-Mu tidak terbatas ya Tuhan. Ajari kami semua Tuhan untuk selalu mengandalkan Engkau di dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Hanya Engkau yang kami andalkan ya Tuhan. Hanya Engkau sumber kekuatan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami percaya itu ya Tuhan. Pegang teguh kami ya Tuhan. Pegang teguh iman percaya kami ya Tuhan. Supaya kami tetap percaya pada kuasa pengasihan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah penyembahan yang kami naikkan ke hadapan-Mu berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kalau sebentar kami mau bersorak-sorai memuji nama-Mu ya Tuhan. Mari Tuhan, kami mau bersorak-sorai. Mari kita yang siap bersorai, kita sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Kita percaya Allah itu adalah Allah yang baik, dan kasih setianya selalu ada pada setiap kita. Dia selalu tunjukkan kasih setianya dan menyediakan apa yang kita perlukan. Mari kita kembali puji Tuhan. Kita bernyanyi lagu Allah itu baik. Mari kita sambil bertepuk tangan, kita sama-sama bernyanyi Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Allah itu baik. Allah itu baik bagi setiap kita. Kita percaya semua sudah disediakannya. Dan biarlah kita selalu memuji nama Tuhan, karena Allah itu adalah Allah yang baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan,
mempersiapkan hati kita untuk bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita bersyukur untuk kasih yang sempurna yang telah kita terima dari Tuhan. Dan kita percaya Tuhan pasti akan memulihkan keadaan kita saat ini. Tuhan pasti akan memulihkan kita semuanya. Tetap percaya kepada Tuhan. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu. Bapa, kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal.
Shalom. Sebelum kita mendengarkan firman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Kau Allah yang luar biasa. Kau tetap setia menyertai kami, memelihara hidup kami, menjagai kami. Kami sehat, kami kuat, itu adalah bukti kasih setiamu. Tidak semua orang seperti kami saat ini. Kami bersyukur Tuhan buat anugerah-Mu bagi kami. Kau mengiringi langkah kami sampai ke tempat ini. Dan kami sudah memuji, memuliakan Tuhan, menaikkan penyembahan kami di hadapan Tuhan. Kami merasakan hadirat-Mu, Kau luar biasa. Saatnya kami akan mendengar firman-Mu, sumber kekuatan kami, sumber kebenaran di tengah-tengah ketidakbenaran yang ada di dunia ini hari ini yang kami baca dan kami dengar lewat media sosial dan lewat alat komunikasi yang lain. Hari ini kami mendengar kebenaran yang absolut, yang hakiki, yang tidak bisa dibantah oleh siapapun, karena kami yakin dan percaya yang berbicara kepada kami saat ini lewat firman-Mu adalah Engkau sendiri ya Tuhan. Kau Allah yang luar biasa dan kami siap dengar firman Tuhan. Kita yang siap dengar firman Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Bapak Ibu, saya bersyukur hari ini walaupun keadaan tidak baik dan sudah beberapa minggu kita tidak bertemu secara fisik, tapi berkat teknologi, puji Tuhan kita bisa berkomunikasi, kita bisa bertemu. Dan Bapak Ibu, kita semua bisa mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Puji Tuhan buat teknologi, kami masih bisa melayani Bapak Ibu saat ini. Walaupun kita berbeda tempat, dimanapun Bapak Ibu berada. Dan pastikan hati kita sudah siap dengar firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan kita. Saya percaya dimanapun kita berada saat ini, Tuhan itu tetap setia. Perlindungannya, anugerahnya, berkatnya tetap ada atas kita. Tetap ada atas saudara-saudara sekalian, walaupun kita ada di rumah masing-masing. Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Jemaat Gereja Betani Indonesia, keadaan yang terlihat hari ini belumlah pulih. Itu real, itu nyata, itu bukan hoax. Keadaan ketakutan, kekhawatiran tentang virus masih saja menghantui kita, menghantui banyak orang. Bahkan kalau kita perhatikan, banyak dampak yang membuat hal semakin sulit, keadaan semakin sulit. Yang paling terasa itu adalah keadaan usaha. Keadaan usaha semakin sulit. Saya punya usaha, mungkin Bapak Ibu sudah tahu, Alpha Music Studio. Saat ini keadaannya sulit. Karena orang-orang yang menggunakan jasa studio saat ini sangat berkurang. Bahkan usaha kami juga merentalkan peralatan sound system dan alat band untuk acara. Tidak ada acara sekarang. Tidak ada orang yang bermain band sekarang. Karena semuanya dihimbau untuk tidak melakukan kegiatan-kegiatan di luar. Nah, hal ini pasti menambah pikiran, ya. Dan kebanyakan orang merasakan hal yang sama. Sekalipun, walaupun nggak ada jalan keluarnya. Karena semua sudah di luar kuasa kita. Hari ini nggak ada yang bisa saya lakukan untuk usaha saya. Saya promosikan pun lewat media sosial dan apapun, memang nggak ada yang buat acara. Bahkan acara pernikahan yang sudah di-arrange sekian lama itu harus dibubarkan. Kita lihat di media sosial melalui kiriman-kiriman video. Memang kenyataannya seperti itu hari ini. Nah, jelas saat ini kita bisa melihat keterbatasan manusia. Amin. Kita semua terbatas. Tapi percayalah, kalau kita berdoa, kita merenungkan firman, dan dalam saat teduh kita tanya, Tuhan, bagaimana caranya melewati ini?
Bagaimana caranya melewati ini sesuai dengan cara yang kau rencanakan. Bagaimana caranya kami bisa tangguh, bisa menang lewat persoalan ini. Tapi dengan caramu, bukan seperti cara-cara dunia ini. Karena sekarang ini orang melakukan cara yang menurut dia benar. Tapi kami mau sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan berbicaralah kepada kami lewat firman-Mu hari ini, dan percayalah Bapak Ibu, Tuhan akan meneguhkan kita. Kita saat ini membaca firman Tuhan, Bapak Ibu membaca sambil mendengar, yang tertulis di 2 Korintus 4 ayat 18. Kita buka sama-sama. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu. 2 Korintus 4 ayat 18, demikian firman Tuhan. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Firman ini diinspirasikan atau diwahyukan kepada Paulus, dan Paulus menuliskannya kepada jemaat di Korintus. Dan pesan firman Tuhan ini jelas. Paulus berkata kepada kita hari ini, Tuhan berkata kepada kita hari ini, marilah kita tidak memperhatikan yang kelihatan, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Hari-hari ini mari kita fokus kepada yang tidak kelihatan. Karena firman ini berkata, yang kelihatan itu adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan itu adalah kekal. Mari kita merenungkan firman ini, dan yang terutama supaya bisa kita lakukan, karena pasti orang yang melakukan firman Tuhan, Tuhan akan tolong kita untuk bisa melakukannya, untuk bisa mengaplikasikannya, dan dengan melakukan firman kita bisa menang melewati persoalan ini. Bapak Ibu, saat ini hal yang sebagian besar orang takutkan dan sebagian besar orang berusaha hindari adalah virus. Virus itu kelihatan? Kelihatan kalau pakai alat. Dia real, dia ada. Hanya saja tanpa alat bantu kita nggak bisa lihat. Dia bisa ada di mana saja. Bahkan orang-orang yang kita kasihi pun bisa membawa hal yang mematikan itu kepada kita. Dan kita bisa bawa hal yang mematikan itu kepada orang lain. Ini yang membuat sebagian besar manusia diliputi ketakutan. Penyebarannya luar biasa. Kita nggak tahu ada di mana. Apakah ada di jalan, ada di toko, ada di steling, ada di gelas yang kita pegang. Gak ada yang bisa memastikan di mana dia berada saat ini. Makanya pikiran manusia sekarang ini was-was, takut, khawatir. Kebenarannya adalah tidak ada benda-benda yang bisa kita lihat hari ini yang benar-benar bisa melindungi kita. Gak ada. Itu bukan hoax, ini kebenarannya. Bapak Ibu bangun rumah yang bagus, lengkap dengan kunci-kunci dan segala macam, nggak ada, itu nggak bisa melindungi, karena virusnya bisa ada di dalamnya. Mungkin ada yang punya dana besar, rumahnya udah pakai security, udah pakai satpam, ada 4 orang yang jaga, kemudian ada anjing pelacak yang hebat. Anjing itu nggak bisa cium virus, mengendus virus, dan security tidak bisa mengetahui di mana ada virus. Mungkin ada yang lebih kaya lagi, dia beli senjata terhebat hari ini, nggak bisa, karena jangan-jangan di senjata itu ada virusnya. Apalagi harta benda yang lain, nggak ada yang bisa benar-benar melindungi kita dari virus ini. Bahkan kalau kita sakit, kalau urusan kesehatan, kita biasanya mengandalkan dokter. Dokter terbaik hari ini pun gak bisa melindungi kita. Jadi apa yang kelihatan hari ini tidak bisa melindungi kita.
apa yang Bapak Ibu andalkan hari ini nggak bisa melindungi kita. Ada yang lucu. Kalau dulu orang-orang sibuk ke mall, sibuk lihat di internet gaya busana yang baru, model yang baru. Hari ini aksesoris yang paling hebat itu adalah masker. Dicari di mana-mana. Orang nggak akan mikirkan aku hari ini baju apa karena stay di rumah, betul? Orang carinya masker. Orang nggak akan, aku cari masker yang pink lah supaya matching dengan tasku, nggak ada. Karena hari ini masker pun sulit didapat. Jadi yang mana pun, mau hitam warnanya, mau biru warnanya, Anda harus pakai. Apalagi orang sibuk memutihkan badan, ya. Hari ini untuk menjaga kesehatan kita yang terbaik adalah berjemur. Hari ini orang banyak berjemur. Sore-sore saya lihat, saya jalan di depan rumah saya, orang-orang sekarang sibuk olahraga. Dulu mereka ada di mall dan di kafe-kafe. Hari ini orang sibuk olahraga. Jadi semuanya berubah. Dan gak ada yang bisa diandalkan. Dan hari ini kita dengar perintah Tuhan. Inilah perintah Tuhan kepada kita. Supaya kita bisa melewati masa-masa sulit ini. Perhatikan yang tidak kelihatan. Tuhan tidak kelihatan. Tapi kuasanya pasti dahsyat. Kuasa Tuhan pasti bisa menghancurkan virus itu. Dan fakta ilmiah berkata, kuasa Tuhan yang ada dalam diri kita, ketika kita tidak takut, tidak khawatir, kita fokus kepada Dia, fokus merenungkan firman Tuhan dalam masa-masa kita di rumah, kita fokus berdoa dalam masa-masa kita di rumah, maka hati kita tenang. Dan dengan tenang, ahli-ahli virus, dokter-dokter bilang antibodi kita akan meningkat, dan itulah satu-satunya yang bisa menghancurkan virus itu ketika sudah masuk dalam tubuh kita. Dan Bapak Ibu, kita pun gak bisa lihat antibodi kita. Kalaulah bisa antibodi dibeli dan ditelan, tapi antibodi itu gak bisa Anda lihat. Dia ada di tubuh Anda. Dan kita mengandalkan itu. Dan itu adalah pemberian Tuhan. Mekanisme tubuh kita ini adalah pemberian Tuhan bagi kita. Jadi kalau kita fokus kepada yang kelihatan sekarang, yaitu bahwa keadaan sulit dan mengkhawatirkan ini, Bapak Ibu boleh percaya, boleh tidak, itu semua akan mengganggu produksi antibodi di dalam tubuh Bapak Ibu, sehingga virus ketika masuk akan merusak paru-paru Anda, akan merusak tubuh Anda yang lain. Karena keadaan takut, stres, khawatir, tertekan dan lain-lain sudah diteliti mengganggu produksi antibodi dalam tubuh. Sebaliknya, kalau kita fokus kepada hal-hal yang tidak kelihatan, hal-hal rohani, kita puji Tuhan, kita sembah Tuhan, kita renungkan firman Tuhan, kita beribadah dimanapun kita percaya kita beribadah, dan hal-hal rohani yang lain membuat kita tenang, dan itu secara rohani meredakan ketakutan dan secara jasmani menaikkan antibodi. Dan para ahli pun mengiyakan firman Tuhan ini. Kita diberitahu bahwa saat ini kita harus perhatikan hal-hal yang tidak kelihatan. Seperti yang saya katakan tadi, yaitu antibodi kita. Sekarang tidaklah terlalu penting bagaimana wajah Anda. Enggak terlalu penting. Mau Anda jerawatan hari ini? Mau berat badan Anda naik hari ini? Itu bukan terlalu penting. Karena saat ini yang dibutuhkan adalah meningkatkan antibodi. Padahal berjemur di bawah matahari itu akan membuat wajah kita semakin coklat, bukan semakin putih.
Apalagi? Membuat badan kita semakin hitam, bukan semakin putih. Masker, belum ada hari ini masker yang cantik, nggak ada. Justru masker yang disarankan warnanya aneh-aneh, hijau, biru, hitam, pink. Udah jelek, susah didapat lagi, mahal lagi. Tapi orang-orang sekarang fokus pada itu. Orang-orang sekarang nggak membicarakan kopi yang enak, kopi yang mantap, enggak. Orang-orang bicarakan vitamin C, vitamin E, suplemen yang lain. Orang nggak bicarakan kepala ikan kakap gulai gitu, enggak. Di mana restoran yang enak, enggak. Orang sekarang bicara di mana cari jeruk, di mana cari nanas supaya bisa meningkatkan antibodi. Orang nggak bicara lagi kafe-kafe. Orang bicara vitamin. Bapak Ibu, ini pesan Tuhan bagi kita. Fokuslah kepada yang tidak kelihatan, yaitu fokus kepada Tuhan. Karena Dia satu-satunya sumber keselamatan kita. Hari ini umat manusia dimanapun di seluruh dunia ini ketakutan. Tapi pesan Tuhan hari ini, cari Tuhan. Karena kalau melihat keadaan yang bisa kita lihat hari ini, kita akan semakin takut, kita akan semakin khawatir. Saya khawatir kalau melihat dan memperhatikan dan merenungkan bagaimana caranya supaya penghasilan dari bisnis saya bisa meningkat. Tapi akhirnya saya buang. Untuk apa saya mikirkan itu? Karena gak ada yang bisa saya lakukan. Maka saya percaya kepada Tuhan, karena Tuhan pasti memelihara. Kalau kita takut dengan keadaan ekonomi kita, keuangan kita hari ini, firman Tuhan berkata, burung pipit saja dipelihara Tuhan. Kenapa kita takut? Mari di hari-hari Bapak Ibu yang ada di rumah sekarang ini, renungkanlah firman, tetaplah beribadah kepada Tuhan. Supaya Tuhan tahu, supaya Tuhan mengerti bahwa kita semua ada di pihaknya, bukan di pihak ketakutan. Iblislah yang menebar ketakutan ini, yang memanfaatkan virus ini, menebar ketakutan kepada umat manusia hari ini. Tuhan tidak pernah meletakkan dalam diri kita roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan kekuatan dan ketertiban. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, biarlah firman ini tertanam dalam hati kami. Biarlah firman ini segera kami lakukan, supaya kami menjadi tenang, tidak seperti dunia ini yang panik, tidak seperti orang-orang dunia ini yang ketakutan dan khawatir. Mereka dikuasai oleh ketakutannya. Kami mau hari ini kami dikuasai oleh firman-Mu, dikuasai oleh roh-Mu, dikuasai oleh kuasa-Mu, sehingga kami tenang, kami melakukan apa yang bisa kami lakukan, menjaga kesehatan kami. Dan ketika kami merenungkan firman, kami tenang, dan produksi antibodi kami dalam iman kami, karena antibodi kami tidak bisa kami lihat, maka produksi antibodi kami akan meningkat, dan dengan itu ketika virus datang pun, masuk pun ke dalam tubuh kami, antibodi yang kami percaya Tuhan sudah buat itu akan bisa menghancurkan virus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur, haleluya, amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku.
memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Haleluya. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat ibadah kami pada hari ini. Kami percaya Engkau tetap hadir dimanapun kami berada. Kami percaya urapan-Mu ada di mana-mana. Dimanapun orang-orang berharap kepada-Mu, pasti ada kekuatan Tuhan. Hari ini kami sudah mendengar firman-Mu, dan kami percaya firman itu akan bisa kami lakukan lewat pertolongan Roh Kudus-Mu. Kami mendoakan seluruh umat manusia yang hari ini sakit terjangkit virus corona ini. Kami berdoa, Tuhan sembuhkan mereka, jamah tubuh mereka. Biarlah Tuhan memakai suster, dokter, dan semua peralatan-peralatan yang digunakan serta obat-obat, agar itu membawa kesembuhan bagi orang-orang yang sakit dan terjangkit ini, Tuhan Yesus. Tuhan berikan hikmat kepada para ahli untuk menemukan vaksin, untuk bisa menghancurkan penyakit ini, meredakan penularannya. Kami berdoa juga buat bangsa kami, banyak yang sudah meninggal, bahkan hamba-hamba Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus, kami percaya Kau bekerja saat ini, melindungi, menolong orang-orang yang anak-anak-Mu yang Kau kasihi. Bantu kami Tuhan, berikan hikmat kepada kami untuk menjaga kesehatan kami, menjaga kebersihan tubuh kami, dan berikan kami kekuatan untuk bisa tetap di rumah, melakukan kegiatan-kegiatan kami, dan terutama fokus kepada Engkau, hal yang tidak kelihatan, hal-hal rohani. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat aparat pemerintah. Tuhan berikan hikmat kepada aparat pemerintah, presiden, menteri, anggota-anggota DPR, seluruh pejabat-pejabat pemerintah, mulai dari pusat sampai ke daerah, agar semuanya bekerja bersatu hati, melakukan hal-hal yang perlu sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan hikmat Tuhan juga, agar mereka bisa memimpin rakyat ini, bangsa Indonesia ini, untuk bisa menang melewati masa-masa yang sulit saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau sebentar ibadah ini akan berakhir, kami percaya penyertaan Tuhan tidak pernah berakhir. Kau setia, Kau Allah yang setia, yang dulu sudah menyelamatkan kami, dan percaya bahwa saat ini juga Kau menyelamatkan kami, dan nanti pun Kau masih terus menyelamatkan kami. Saatnya kami akan menerima berkat-Mu Tuhan Yesus. Bapak Ibu dimanapun berada saat ini, arahkan hatimu, kita akan menerima berkat dari Tuhan. Kau sudah mendengarkan firman Tuhan, lakukanlah itu dengan setia. Fokuslah kepada hal-hal yang tidak kelihatan, kepada Tuhan yang tidak kelihatan. Tapi tidak ada kuasa di dunia ini yang tidak tunduk kepada kuasa Tuhan. Fokuslah kepada hal-hal rohani. Karena kalau mata jasmanimu akan melihat hal-hal semakin jahat, mengkhawatirkan dan menakutkan, biarlah hal-hal rohani yang kita perhatikan hari-hari ini, kita berdoa, merenungkan firman, dan tetap beribadah dimanapun kita berada.
Hingga kita bisa tenang. Dan Tuhan bisa bekerja memulihkan kita, melindungi kita, menyertai kita dan seluruh keluarga kita. Maka Tuhan akan menetapkan kau sebagai umat-Nya yang kudus. Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah hasil bumimu dan hasil ternakmu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Kau akan tetap naik dan bukan turun. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber kekuatan dan perlindungan kita dan sumber berkat kita. Kita sama-sama katakan